A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bakso Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Gani. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku berteriak sekeras mungkin. Napasku terengah. Jantungku ini berdegup lebih kencang dan keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Baru tersadar, ternyata aku mimpi buruk. Kenapa Gita datang dalam mimpiku? Dia juga minta tolong. Membunuh ular. Apa maksudnya? Aku bertanya seorang diri. Otakku dipenuhi pertanyaan tentang mimpi itu. Mungkinkah memang dia dalam bahaya? Ya Allah, Gita. Aku mulai gusar. Baru kali ini merasa rasa takut yang teramat hebat. Namun, segera aku tepis. Jika diri ini takut, bagaimana aku bisa menemukan kita? Ya, aku harus berani. Akan kuselidiki semuanya sendiri. Akan tetapi, tak tahu harus memulai semuanya dari mana. Aku menggigit jari sambil mondar-mandir. Bagi orang yang sedang dikejar-kejar tukang kredit, kulirik jam menunjukkan pukul 5 pagi. Kuputuskan untuk mandi, sholat subuh dan bersiap berangkat kerja. Namun, sebelum itu aku akan kembali ke warung Bang Kumis. Siapa tahu ada petunjuk lagi di sana. Tiba di depan rumah Bang Kumis, pintu tertutup rapat. Bahkan gorden pun masih menutupi bagian dalam rumahnya. Aku berdiri, masih celingukan seperti seorang pencuri. Tiba-tiba dari arah belakang, seseorang menepuk pundakku. Copot. Aku terloncat kaget, hingga refleks lataku kumat. Lalu menoleh ke arah belakang. Terlihat seorang ibu-ibu yang masih cukup muda. Mungkin usianya sekitar 30-an, tapi tampak kurus dan tak terurus. Wajahnya lesu, matanya mengisyaratkan kalau jiwanya sedang dalam tekanan yang sangat berat. Sejak kapan aku bisa membaca pikiran seseorang hanya dari raut wajahnya? Macam psikolog saja. Batinku tertawa. Ada apa, Bu? Tanyaku hati-hati. Mataku terus mengamati tubuh wanita itu. Kasihan. Harusnya saya yang tanya seperti itu. Ada apa anak muda berdiri di depan rumahku? Jawabnya lirih. Ekspresinya datar. Ini rumah ibu. Siapanya Bang Kumis, Bu? Tanpa basa-basi aku bertanya pada ibu itu. Istrinya, jawabnya singkat. Istrinya. Saya Penny, Bu. Sebenarnya saya cuma mau bertemu Bang Kumis. Ada hal yang... Suamiku tidak ada. Lebih baik jangan pernah berurusan dengannya. Cepat pergi, jawabnya, memotong ucapanku yang belum selesai. Belum sempat aku melanjutkan maksud dan tujuanku, ia melenggang pergi tanpa permisi. Ada apa dengannya? Aneh, siapa yang mau berurusan dengan Bang Kumis? Orang cuma... Baru tersadar dengan ucapan terakhir wanita itu. Jangan pernah berurusan dengannya. Apa maksudnya? Ya Allah. Benar, memang ada yang tidak beres dengan Bang Kumis. Penny, ucap seseorang lagi dari arah belakang. Aku menoleh ke sumber suara. Mbak Sarah, ucapku pada wanita beranak dua itu. Dia senior di tempat kerjaku. Sedang apa kamu di sini? Gak apa-apa, Mbak. Oh iya, Mbak tahu istri Bang Kumis? Tanyaku padanya.
seketika membuatnya melotot, lalu menarik tangan ini. Ia mengajakku menjauh dari rumah Bang Kumis. "Ada apa, Mbak? Kok aku ditarik-tarik begini sih?" "Ayo, ke rumahku saja," jawabnya masih terus menarik tubuhku. Aku hanya pasrah dan mengikuti langkahnya. Tak lama kami sampai di rumah Mbak Sarah. Dia menyuruhku duduk. Wajahnya terlihat serius. "Mbak kasih tahu, mending kamu jangan berurusan dengan keluarga Bang Kumis," pintanya. Aku mengernyitkan dahi. Ucapan Mbak Sarah sama seperti ucapan istri Bang Kumis tadi. "Memangnya kenapa, Mbak? Tadi aku ketemu ibu-ibu yang ngaku istrinya Bang Kumis. Dia juga bilang seperti itu," tanyaku penasaran. Kini posisi dudukku berubah lebih dekat dengan Mbak Sarah. "Kamu ketemu sama Bu Ningsih?" "Oh, namanya Bu Ningsih," ucapku sembari manggut-manggut. "Dia itu depresi. Sebenarnya kami para tetangga kasihan padanya. Tapi Bang Kumis gak suka kalau kita simpati pada Bu Ningsih," jelasnya. "Masa sih, Mbak?" "Iya, Bang Kumis kayak gak peduli gitu sama istrinya. Kadang kami dengar Bu Ningsih nangis-nangis, tertawa, dan suka teriak-teriak gitu." "Teriak-teriak gimana, Mbak?" tanyaku semakin penasaran dengan kisah Bu Ningsih. "Teriak-teriak, bilang ada ular gitu. Pernah kami merespon teriakan Bu Ningsih, karena kami juga takut kalau memang ada ular beneran kan. Jadi kami nyamperin dia. Malah dimarah-marahin sama Bang Kumis. Dari situlah kami jadi malas berurusan dengan mereka," paparnya lagi. Ular. Seketika aku teringat mimpiku semalam. Kita juga menyebut kata ular. Apakah ini ada hubungannya? "Penny, kenapa bengong?" ucapnya seraya menggoyangkan pelan pundakku. "Gak apa-apa, Mbak. Aku jadi ingat kita." "Memangnya kita kenapa?" "Kita hilang, Mbak." Bibirku bergetar mengucapkan kata itu. Tak terasa air mata menetes. Ku ceritakan semua kejadian kemarin saat kita hilang. Hingga semalam aku bermimpi dia datang mengatakan tentang ular. "Apa sebelumnya kita berurusan dengan Bang Kumis?" ucap Mbak Sarah membuatku berpikir sejenak. "Bisa jadi, Mbak. Tapi apa? Saat kita makan bakso semua baik-baik saja. Kita hanya pamit ke toilet. Dan setelah itu semua terjadi begitu saja. Tanpa jejak dan alasan yang tepat. Apa mungkin kita ada di dalam warung Bang Kumis? Kekunci mungkin. Kenapa nggak lapor polisi aja, Pen?" "Jangan, Mbak. Belum punya bukti. Mending diselidiki dulu." Kami saling bertukar pikiran. Mbak Sarah ikut cemas dengan keadaan kita yang entah bagaimana nasibnya sekarang. Ibu dari dua anak itu sangat baik kepada siapapun. Selama kami kerja bareng tak sekalipun dia menunjukkan bahwa dirinya lebih tua atau merasa jadi senior di antara juniornya. Dia begitu dewasa dan mampu mengimbangi kami yang masih bocah. Terbukti, kini Mbak Sarah bersedia membantuku menguak misteri di dalam warung Bang Kumis. "Tenang kita, sahabatmu ini pasti akan membantumu." Setelah ngobrol banyak dengan Mbak Sarah, tak terasa sudah waktunya berangkat kerja. Aku dan Mbak Sarah berangkat bareng menggunakan motor metiknya. Jarak rumah Mbak Sarah ke pabrik kira-kira 500 meter. Jika menggunakan motor, mungkin hanya 2-3 menit saja. Berbeda dengan aku dan kita yang selalu berangkat kerja dengan berjalan kaki. Bisa sampai 10 menit nyampe pabrik. Tapi kami enjoy. Ngobrolin mantan juga gak terasa sudah sampai. Jadi ingat kita lagi. Akhirnya tiba di sebuah bangunan besar, tempat aku mengais rezeki demi membantu ibu. Papa sudah meninggal dunia. Tentu saja selama ini ibu yang kerja keras, banting tulang demi 3 anaknya.
Aku mempunyai 2 adik yang masih sekolah, membuatku harus bekerja keras, memutar otak supaya bisa mengirim uang ke kampung dan untuk makan serta keperluanku di sini. Seperti biasa, hiruk pikuk suasana pabrik sudah sangat menyatu dalam sanubari. "Makasih ya Mbak," ucapku tulus. "Sama-sama," jawab Mbak Sarah sembari melepas helm. "Ya sudah, aku duluan Mbak." Belum sempat aku beranjak, Mbak Sarah memanggil. "Penny, tunggu." "Iya Mbak, ada apa?" tanyaku kembali menghadapnya. "Nanti istirahat kita ke warung Bang Kumis. Kita cari petunjuk di sana. Nanti kita ketemu di depan gerbang ya," bisiknya. Seketika ku jawab oke seraya mengacungkan jempol. Kami berpisah, pekerjaan kita berbeda. Aku masih di bagian cutting atau pemotongan, sedangkan Mbak Sarah di bagian finishing. Secara mungkin karena sudah bekerja cukup lama, katanya hampir 7 tahun sebelum ia menikah. Aku melangkah menuju tempat kerja, kemudian berpapasan dengan Alia, gadis cantik yang juga teman akrabku dengan kita. Terlihat ia sedang menunggu seseorang. "Penny," ia berlari kecil menghampiriku. "Kita mana?" ucapnya seraya celingukan mencari kita. Aku menghela napas berat, sesak rasanya, tapi ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Takut berita ini menyebar tanpa alasan yang jelas. "Penny, kita lagi sakit, jadi gak berangkat kerja," jawabku sekenanya. "Maaf Al, aku terpaksa bohong," ucap batinku. "Oh gitu, mudah-mudahan kita cepat sembuh. Pulang kerja aku jenguk dia ya." Iya Al," jawabku ragu-ragu. Biarlah nanti ku ceritakan saja di kontrakan. Lagian istirahat nanti aku dan Mbak Sarah kan mau nyari petunjuk dulu di warung bakso Bang Kumis. Sudah waktunya kami bekerja. Di proses cutting ini, kami melakukan pemotongan bahan baku sebelum dibentuk menjadi upper sepatu. Bahan baku yang berupa kain ataupun kulit dipotong membentuk pola yang telah ditentukan sebelumnya. Peralatan yang diperlukan dalam proses ini menggunakan mesin potong dan alat pemotong yang disebut dengan cutting dies, yang bentuk dan ukurannya telah dibuat sesuai dengan pola-pola pemotongan yang akan dikerjakan. Hari ini kerjaku berantakan. Aku tak fokus melakukan beraktivitas karena memikirkan kita, hingga dimarahi habis-habisan oleh kepala divisi atau kepala kelompok di bagian aku bekerja. Entah kenapa pikiranku tak bisa fokus bekerja. Aku mengusap wajah kasar, lalu pergi ke toilet, cuci muka supaya kembali segar. Setelah buang air kecil, aku mencuci tangan dan muka di salah satu wastafel, lalu mematut diri di depan cermin, sembari mengelap wajah. Tiba-tiba, sekelebat bayangan membuatku terlonjak kaget. Aku mengedarkan pandangan ke segala arah. Tidak ada siapapun, hanya ada aku di sini. Mungkin ini cuma perasaanku saja. Di toilet wanita ini ada 6 kamar kecil dan 4 wastafel di dekat pintu keluar. Aku kembali melakukan aktivitas di depan cermin. Lagi, bayangan tadi kembali membuatku terlonjak. Seketika bulu kuduku meremang. "Siapa?" Hening. "Ada orang di situ?" tanyaku lagi, yang entah kepada siapa aku bertanya. Masih hening, tidak ada yang menjawab. Lalu apa tadi? Tiba-tiba dari arah belakang ada yang menepuk pundakku. Aku tercekat, nafasku memburu, aliran darah seperti berhenti mengalir, badan terasa kaku. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ingin sekali menangis dan berteriak, namun tenggorokan terasa kering. Bismillah, ku beranikan diri menoleh. Innalillahi, ucapku sambil melotot mendapati seseorang di depanku. Hehehe, suara kekenya membuatku geli. Si Udin ternyata, kutuk kupret. Untung aku baik.
Kalau tidak sudah tak bondeng itu mulutnya. Dasar mulut keriting, rutuku dalam hati. Lagi ngapain, Mbak? Tanya laki-laki berbaju OB itu. Lagi makan bakso, ucapku ketus. Lalu pergi meninggalkannya. Masih terdengar kekehannya yang khas, sangat menyebalkan. Pukul 12, waktunya istirahat. Aku bergegas keluar menemui Mbak Sarah, bersiap melakukan eksekusi. Saat keluar, ternyata Mbak Sarah sudah lebih dulu menungguku di depan gerbang. Buru-buru menghampirinya. Tanpa membuang waktu, kami langsung meluncur ke TKP. Singkat cerita, tiba di warung Pondok Bakso Bang Kumis. Seperti biasa, warung itu tak pernah sepi pengunjung. Hari ini terlihat lebih ramai dari sebelum-sebelumnya saat aku datang. Bahkan, beberapa orang rela antri untuk bisa menyantap bakso Bang Kumis. Gile bener, makin hari makin ramai aja nih warung, ucapku sembari geleng-geleng kepala. Kami masih di depan warung. Karena begitu ramainya warung Bang Kumis, sampai-sampai yang jual gak kelihatan. Iya, kamu curiga gak sih? Warung bakso aja bisa seramai itu, bisik Mbak Sarah. Curiga kenapa, Mbak? Tanyaku polos, kayak anak SMP. Ih, kamu nih. Emang kamu gak ngerasa warung bakso Bang Kumis itu? Ucapnya pelan-pelan, lalu mendekatkan mulutnya pada telinga kananku. Kayaknya make apa gitu. Pesugihan mungkin, bisiknya. Seketika mataku melotot. Astagfirullah, ucapku lirih. Sejenak aku berpikir, apa yang dikatakan Mbak Sarah ada benarnya. Memang gak wajar, baru sebulan jualan sudah rame gini. Aku sih mikirnya karena murah dan memang baksonya enak. Shh, nanti saja kita bahas, Mbak. Takut ada yang dengar. Gak enak. Lagian waktu kita gak banyak. Mbak Sarah mengangguk tanda setuju. Lalu kami menyelinap di sela-sela antrian pembeli. Kami duduk di kursi paling pojok. Setelah memesan 2 bakso dan 2 es teh manis, dekat mas-mas kasir yang gantengnya gak ketulungan. Bikin jantung senam aerobik saat berada di dekatnya. Mau nyoba? Jangan, pasti gak kuat. Biar aku aja. Penny, kamu ngapain sih? Pertanyaan Mbak Sarah membuyarkan lamunanku. Innalillahi. Ih, aku terlonjak. Baru sadar kalau sedari tadi aku menciumi lap meja yang kebetulan tertinggal di meja tempat kami akan makan. Mungkin salah satu pelayan lupa membawanya setelah membereskan dan mengelap meja bekas pengunjung lain. Mbak Sarah dan beberapa pengunjung lain ikut tertawa. Duh Gusti, gara-gara ngebayangin mas-mas kasir, jadi hilang akal gini, malu-maluin. Kulihat mas-mas kasir yang entah namanya siapa itu tengah menahan tawa sembari menghitung beberapa lembar uang. Sesekali melirikku, mungkinkah dia juga melihatku tadi? Auto menghilang. Tak lama pesanan datang, baru saja akan makan. Tiba-tiba Mbak Sarah memberiku kode. Mengerlingkan mata, lalu menunjuk ke arah belakang menggunakan ibu jarinya. Aku mengangguk paham. Tujuan kami memang hanya ingin mencari tahu ada apa di dalam warung ini. Jika di sini tidak ada yang mencurigakan, mungkin di belakang, seperti saat kita pergi ke toilet sebelum akhirnya menghilang. Aku beranjak, lalu menghampiri salah satu karyawan untuk meminta izin ke toilet. Saat ini aku tak berani menghampiri mas-mas kasir, masih malu. Kemudian, karyawan itu mengantar dan menunjukkan letak toiletnya. Tak lupa mengucapkan terima kasih. Tanpa membuang waktu, langsung saja aku mengeksekusi tempat ini, menuju toilet yang sempat ditunjukkan pelayan tadi. Kubuka pintunya, kosong, tidak ada yang mencurigakan. Aku kembali keluar, lalu menyapu setiap sudut di ruangan ini. Hanya ada peralatan dapur, berbagai bumbu masak tergeletak rapi di sana. Apa aku hubungi lagi nomor kita? Ya, oke, aku coba. Siapa tahu ponselnya sudah aktif, pikirku.
Kuambil ponsel di saku celana, kemudian mencari nomor kita lalu menekan tombol panggil. Namun, sial, masih tidak aktif. Aku mondar-mandir tak karuan. Sudahlah. Memang tidak ada apapun. Aku menyerah. Kuputuskan mengakhiri penyelidikan tiada guna ini. Namun, baru saja melangkah, aku baru tersadar jika ada pintu tertutup di ujung ruangan ini. Tepatnya sebelah kanan dari toilet. Mungkin itu pintu belakang warung ini. Tapi bukankah tempat di belakang warung ini adalah rumah Bang Kumis sendiri? Ya, ini sangat mungkin jika kita berada di sana, bukan? Mengingat semalam saat kuhubungi nomor kita, aku bisa mendengar suara ponselnya di dalam ruangan ini. Tanpa babi bu, aku pun dengan cepat melangkah mendekati pintu itu. Semakin dekat dan semakin penasaran. Jantungku terasa berdetak lebih kencang bersama dengan suara-suara aneh yang kudengar di dalam sana. Masih samar, entah suara apa di balik pintu itu. Aku meraih gagang pintu, bersiap membukanya. "Hei bocah!" Suara bariton mengejutkanku. Seketika menoleh ke sumber suara. Tak kusangka Bang Kumis tengah berdiri tegap dengan tatapan mengerikan. Kedua tangannya terlihat mengepal, seperti akan meninjuku. Tiba-tiba kaki terasa gemetar. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuh. Baru kusadari, ternyata Bang Kumis lebih seram dari apapun. "Sedang apa kamu di sini, tanyanya sembari melotot. "Nyari kodok." Refleks aku menutup mulut. Karena sudah asal nyeplos, masih terasa gemetar. Bahkan kini seluruh tubuhku sangat lemas demi melawan rasa takut ini. "Cepat pergi dari sini!" titahnya. Ia terlihat garang dan menyeramkan, membuatku bertambah takut. Saya nggak akan pergi sebelum saya menemukan teman saya," jawabku menutupi rasa takutku. "Halah, ngeyel banget dibilangin. Cepat pergi!" Lagi, ia hanya terus menyuruhku pergi. Bukannya takut, kini rasa penasaranku begitu mempuncah. Bukankah ini saatnya aku beraksi demi mencari petunjuk? Ya, aku harus berani. Bantu aku ya Allah. "Bang Kumis, sebenarnya saya cuma mau cari teman saya. Namanya Gita. Kemarin dia makan di sini dan pamit ke toilet. Tapi sampai sekarang dia belum pulang. Siapa tahu dia kekunci di sini. Atau Bang Kumis melihatnya," jelasku. Tanpa basa-basi bertanya padanya, aku sedikit menyelidiki pada raut wajahnya yang terlihat gugup. "Saya tidak melihatnya. Sudah sana pergi." Masih sama, entah kenapa ia menginginkan aku untuk cepat pergi. Seakan sesuatu takut diketahui olehku. "Semalam, saya mendengar ponsel temanku berbunyi di dalam warung ini. Sangat yakin sekali. Dan saya rasa Gita ada di dalam ruangan ini." Aku menunjuk pintu di mana aku berdiri tepat di depannya. "Cepat pergi atau mau kuseret, bentaknya lagi, bertambah marah. "Kalau begitu terpaksa saya akan lapor polisi. Biar warung ini digeledah dan Bang Kumis segera ditangkap," ancamku. Gemas dengan sikapnya, apa dia tidak bisa sedikit saja lembut pada orang lain? Untung orang tua. Kalau tidak sudah aku pelintir ususnya. "Dasar bocah bodoh. Silakan saja melapor polisi. Memangnya punya bukti." Dengan santainya laki-laki berkumis tebal itu menanggapi ancamanku. Seperti tak gentar dengan apa yang kuucapkan. "Baik, secepatnya akan kucari bukti itu," jawabku tak mau kalah. Ia tersenyum sinis. Kemudian ia berusaha menyentuh tangan dan bersiap menyeretku. Buru-buru ku tepis. Kemudian bersiap pergi dengan tatapan kami yang sama-sama saling menantang. Bagai petarung yang siap untuk berperang. Lihat saja nanti, akan kubuat kau menyesal menganggapku bocah bodoh.
Aku membatin dengan perasaan yang teramat jengkel sembari terus melangkah. Entah kenapa sekarang aku semakin yakin jika Bang Kumis itu bukan manusia normal pada umumnya. Ia punya rahasia besar dan aku akan berusaha mengungkapnya. Itu pasti. Saking jengkelnya, aku melangkah tanpa sadar hingga menubruk seseorang. Au! Aku mengerang kesakitan. Betapa tidak, aku menubruk hingga terpental ke belakang. Maaf mbak. Makanya, kalau jalan itu, lihat-lihat dong. Ucapku memelantat kala melihat seseorang yang telah menubrukku. Mas ganteng, seketika aku tidak jadi marah. Iya mbak, maaf ya, saya nggak sengaja. Ucapnya merasa bersalah, lalu membantuku untuk berdiri. Hehe, nggak apa-apa mas, ditubruk lagi juga aku mau kok. Jawabku malu-malu, seraya tersenyum manis padanya. Kumat lagi. Pria di hadapanku itu hanya menggeleng. Bisa kulihat senyum tercekat di bibir tipisnya. Suara seseorang berdehek membuat kami terkejut. Ternyata Bang Kumis. Ia tengah memandang kami dengan tatapan tidak suka. Sangat jelas dari raut wajahnya yang terlihat angker itu. Aku memutar bola mata malas, lalu pergi meninggalkan mereka. Ayo mbak, kita pergi saja. Ucapku pada Mbak Sarah saat sudah sampai di meja tempat kita makan tadi. Iya, tunggu. Bayar dulu dong, main pergi aja. Gak usah lah, aku kan gak jadi makan. Udah ayo, ajakku pada Mbak Sarah yang tengah menyeruput es jeruk pesanannya. Serius nih? Iya mbak, udah buru. Mbak Sarah mengangguk pasrah, lalu membuntutiku pergi dari warung ini. Gimana tadi Pen? Nemu petunjuk gak? Ternyata tanyanya sembari mensejajarkan langkahnya denganku. Terdengar suara napasnya yang tersengal-sengal karena mengejarku. Belum lah. Lagian mbak gak ngasih tahu kalau Bang Kumis masuk sih. SMS atau telepon kek. Jadi gagal deh. Padahal sedikit lagi aku bisa tahu sesuatu. Ujarku menyalahkan ibu dua anak itu. Maaf, mbak juga gak ngeh kalau dia masuk. Elaknya sembari meringis. Tapi aku yakin kalau hilangnya kita memang ada hubungannya sama Bang Kumis. Jelasku. Apa yang membuatmu sangat yakin? Nanti malam mbak ke kontrakanku ya. Kita bicarakan masalah ini. Seketika ia mengangguk. Kemudian kami kembali ke pabrik. Azan maghrib. Sebagai seorang muslim aku tak lupa dan tak akan pernah lupakan kewajibanku kepada sang pemberi napas. Walau sifatku yang suka jail dan selengean, tapi kewajiban kepada Allah tak akan kusia-siakan. Itulah pesan ibu yang akan selalu kuingat. Allahu Akbar. Aku memulai rakaat pertama hingga ruku dan sujud 2 kali sampai kembali berdiri. Masuk rakaat kedua. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh, merinding, dan sholatku jadi tak khusyuk. Ruku, aku mendengar suara desisan yang sangat dekat hingga jantungku terasa berdebar. Sholatku semakin tak fokus. Rasa takut begitu menyerang. Namun, sebisa mungkin berusaha tak memperdulikan itu. Terus melanjutkan sholat walau kaki terasa dingin dan gemetar. Ampuni aku ya Allah. Betapa sangat tipis imanku. Hingga rasa takut ini lebih besar dari rasa percayaku kepadamu. Astagfirullahaladzim. Aku terus memohon ampun pada Allah. Hingga setelah salam terakhir, suara itu menghilang bersama rasa takut yang sedari tadi menyelimuti. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.